Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Sebelumnya di channel saya sudah ada terkait bagaimana melakukan prediksi harga beras di dengan regresi linear sederhana. Yaitu saya menggunakan bahasa PHP. Terus hasilnya saya tidak menguji akurasinya, tidak, tapi di situ intinya mau membuat prediksinya. Terus kan regresi linear itu ada training ya, saya garis besarnya adalah ada training. Hasil training berupa persamaan garis. Nah, persamaan garis tersebut yang dipakai untuk memprediksi. Nah, karena regresi linear itu hanya satu variabel ya, hanya satu variabel, berarti variabel inputnya saya hanya bulan. Data saya ambil dari bps.go.id, yaitu yang saya ambil tahun 2010 sampai 2012. Sehingga datanya ada 36 baris. Lah dari data 36 baris itu yang dipakai untuk training ya, yang dipakai untuk training. Lah, misal kalau saya sekarang menggunakan dua variabel ya. Misalkan sekarang namanya adalah regresi linear berganda. Berarti variabel inputnya, variabel input ada intinya lebih dari satu ya. Saya di sini berarti variabel inputnya adalah bulan, tahun, sama harga ya. Jadi data yang awal ini langsung saya pakai ya, saya ngolahnya saya pakai, tapi saya tambahkan tahun. Nah, jadi ini saya pindah ini sebagai harga ya. Terus ini tahunnya 2010, terus 2011, 2012. Oke, sudah data ini. Terus kita pakai untuk mencari persamaan garis loh. Apakah nggak bisa langsung dari Excel? Kalau saya biasanya kalau hitungannya hanya 12 baris itu masih bisa kita pakai hitungan di Excel. Tapi kalau datanya sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya yakin kita mencari rumusnya juga kewalahan ya. Jadi tujuannya membuat program itu kalau datanya sudah banyak, mungkin 3 tahun. Nah, ini kan 36. Maka hitungannya pasti sudah lebih besar ya. Sehingga kita butuh yang namanya program biar otomatis. Seperti itu ya. Jadi kalau biasanya mahasiswa bimbingan saya kalau mau membuat program kemudian terkait kecerdasan buatan kan rata-rata butuh data. Nah, data jika hanya 12 baris saya tidak izinkan. Kenapa? Karena memang tujuan membuat program adalah jika datanya tersebut itu sudah banyak, terus kita tidak mampu menghitung manual pakai Excel. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Jadi data tidak boleh dimanipulasi, yang pertama. Yang kedua, nggak boleh hanya 12 baris untuk skripsi itu. Kenapa? Kan itu bisa dihitung manual toh, bisa dihitung manual. Kita akan membuat program itu jika hitungannya tidak bisa sudah manual, berarti kan datanya mungkin sampai 100, 200. Nah, itu maka kita butuh program. Oke, sudah. Ini contoh kalau hanya 3 tahun. Misal saya ngambil lagi yang tahun berikutnya, berhubung saya sekarang nggak connect internet ya, jadi saya belum bisa download lagi. Ini hanya contoh 3 tahun 2010 sampai 2012 ya. Yang namanya regresi linear, baik itu berganda ataupun sederhana, kedua-duanya itu butuh training ya. Nah, berhubung kemarin yang di video saya yang PHP, yang menggunakan bahasa PHP,
Itu trainingnya sudah langsung saya jadikan satu di situ. Kenapa? Karena hanya satu variabel, jadi bisa menggunakan rumusnya. Rumusnya seperti apa? Sebentar ya, saya cekkan. Maaf, tadi belum sempat saya siapkan dulu. Nah, ini rumusnya. Jika satu variabel itu lebih mudah mencari rumus ini, bahasa apapun itu. Tapi kalau sudah lebih dari satu variabel, nah saya geser ya. Ini rumusnya seperti ini. Otomatis kita harus mencari masing-masing ini. Hasil persamaan pertama, hasil persamaan kedua. Terus dihitung, kan ada dua variabel, persamaan satu, persamaan kedua, persamaan ketiga. Dihitung agar menghasilkan persamaan yang dimana nanti hasilnya ini loh. Nah ini, yang lebih dari satu variabel, kelihatan ya di layar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan datanya. Langkah pertama kan datanya yang tadi diolah, dimana variabelnya adalah variabel input bulan dan tahun. Terus saya simpan di CSV, kemudian saya pindah ya, saya pindah letaknya. Mohon maaf sebentar, saya bersihkan dulu. Saya bersihkan, terus saya taruh di, misalkan saya pakai Python untuk mencari persamaannya. Saya cut, saya taruh di ini ya, sama-sama di bahasa Pythonnya. Udah enggak ya? Apakah saya sudah membuat file? Mohon maaf sebentar, ini filenya saya belum buat. Sebentar ya, saya cek dulu. Notebook Jupyter masih proses. Jadi langkahnya cari persamaannya dulu. Kalau misal mau berbasis web ya, belum ada foldernya, saya buat folder dulu. Saya buat folder dulu, new folder, contoh regresi. Saya taruh di sini data CSV-nya tadi. Oke, sudah. Terus saya buka foldernya, buat file PY, IPYNB-nya. Bentar, masih proses. Nah, terus regresi beras. Saya baca datanya, impor pandas as pd, kemudian datanya pd.red csv, nama filenya tadi data.csv. Saya tampilkan datanya, print dt. Oke, ini datanya sebanyak 35 35 baris atau 36 baris ya. Ini kan indeknya dimulai dari 0. Terus saya tentukan datanya X itu dt.ilog baris berapapun, kolom ke 0 sampai 2. Kenapa kok 2? 2 tidak dihitung ya. Jadi berarti kolom 0 dan 1, 2-nya nggak dihitung. Titik values, ini variabel X, variabelnya adalah harga, berarti dt titik ilog baris berapapun, kolom terakhir. Kolom terakhir itu min 1 atau dibuat kolom 2 kayak gini langsung juga bisa. Dot values ini kalau saya nggak print nggak akan tampil apapun di layar, tapi kalau misalkan mau ditampilkan ya dibuat aja print X, print Y, print X, print Y. Oke, sudah. Nah, seperti ini datanya. Selanjutnya kita melakukan training regresi. Berarti from, sebentar ya, saya copy dari yang lainnya aja.
Saya buka dulu di Visual Code-nya. Sebentar, masih proses. Nggak mau ya, apakah kalau nggak online nggak mau tampil? Nah ini loh, form Skitlearn. Nah ini yang mau saya ambil. Nah ini from Skitlearn, terus machine learning sama dengan linear regression. Terus ini melakukan trainingnya, berarti hasilnya nanti persamaan sama dengan ml titik fit. Jadi untuk melakukan training to fit, variabelnya adalah x, y. Kalau mau menampilkan, kan saya lihatkan ya, jadi nanti hasilnya adalah ada A, ada B0, ada B1. Jadi A itu namanya intercept kalau di Pythonnya, B0, B1 itu berarti koefisien. Sama seperti matematika, kalau nilai yang di depan variabel namanya koefisien. Saya lanjut, print persamaan titik intercept, terus print persamaan titik koef. Oke, kita running. Dia masih proses melakukan training. Nah, berarti persamaannya adalah ini, min 155. Jadi kalau mau membuat prediksinya, langkahnya adalah mencari persamaannya dulu atau mencari garisnya, persamaan garis, yaitu yang rumus ini, A plus B0 X1 plus B1 X2. Maaf ini keliru ya, X2. Nah seperti itu. Nah baru kita mau membuat interface-nya. Jadi kalau misalkan mau membuat prediksi berbasis web di mana variabelnya lebih dari satu, langkahnya tidak bisa langsung di bahasa pemrograman tersebut, maka harus membutuhkan tool yang sudah saya sebutkan ya, bisa R di video sebelumnya, itu bisa R, bisa MATLAB, bisa Python, bisa WK. Nah hasilnya adalah berupa persamaan. Jadi ini kalau kita tulis persamaannya adalah Y aksen sama dengan min 1 5 5 9 5 3 8 titik 3 6 ditambah 65 titik 0 0 23 X1 ditambah 779 titik 208 X2. Nah seperti ini hasil persamaannya. Nah terus kita coba untuk membuat berbasis webnya. Jadi saya pakai Visual Code, saya nyalakan dulu, aktifkan dulu examnya. Oke, sudah saya nyalakan. Bentar ya, ini saya tutup aja, saya hanya butuh yang tadi. Saya memang nggak hafal semua code-nya, tapi saya paham maksudnya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita mau menjadi programmer atau intinya mau jadi software engineer, tidak selamanya harus hafal coding, tapi pahami konsep, pahami alur. Nanti untuk mencari kesalahan, error, atau membuat programnya ada yang error, bisa cek di Google, bisa apa ini salahnya, dan seterusnya. Seperti itu. Makanya saya buat file dulu, terus saya simpan, save as. Saya simpan di, kalau exam berarti di htdoc ya, exam di htdoc. Terus latihan youth saya taruh di sini, php misalkan tampil regresi. Oke, HTML saya buat tampilannya untuk menginputkan, maaf tutup HTML, terus body, tutup body. Oke, kemudian
membuat programnya. Nggak usah dulu aja, membuat formnya, form action, maaf salah tipe, action. Misalkan di sini saja langsung tampil regresi .php submit method post, tutup formnya, buat tabel. Maaf ya, tombol B saya kurang bersahabat, tabel. Oke, sudah. Ini terus membuat tampilan untuk menginputkan, pilih bulan, pilih bulan, pilihan ya, berarti saya pakai select name-nya sama dengan bulan. Aduh, B-nya ini. Terus option value 1 option. Tutup. Ini saya copy terus saya paste sebanyak 12 ya, karena bulannya itu. Loh, ini kenapa kok ada var? Allah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini tutup selection-nya, tutup TD-nya, tutup TR-nya. Terus TR lagi untuk tahun, input tahun. Terus TD untuk menginputkan berarti pakai input type double name tahun. Tutup TD, tutup TR. Terus TR lagi, TD input tipe submit. Tuh kan B saya submit, name prediksi, value prediksi. Oke, sudah. Tutup TD, tutup TR. Terus ini dia akan tampil jika belum ini ya. Jadi saya buat PHP-nya. PHP if kan dia nggak mau enter awal. If underscore iset tidak ya, iset tidak sama, isetnya itu tidak. Ini post prediksi jika iset tidak ini. Nah, ini dia melakukan ini ya. Ini saya tutup PHP-nya.
Nah, saya taruh di sini. Terus berikutnya PHP lagi untuk buka ini. Nah, terus else. Nah, kalau dia akan menghitung, berarti ngambil bulan, S bulan sama dengan S pos bulan, B nya Allah bulan, terus S tahun sama dengan S pos tahun. Nah, persamaannya sini hasilnya. Hasil sama dengan, kita masukkan rumusnya yang tadi. Nah, ini ya, saya copy. Nah, ini kenapa mau saya nggak mau? Nah, bentar. Nah, ini X nya berarti dirubah kali bulan, terus tahun. Oke, sudah. Kalau mau ditampilkan berarti Eko hasil prediksi harga beras adalah titik S hasil. Oke, misalkan saya buat H1. Nah, saya buat di sini H1 prediksi harga beras pedagang, grosir, data dari bps.go.id. Oke, saya tutup. Oke, sudah ya, kita coba running. Ini di mana ya ini? Tampil regresi. Saya bukanya di sini aja, sekalian saya jadikan satu. Localhost latihan YOT tampil regresi.php. Line 36 ada yang bermasalah. Line 36. Oh ya, tutupnya belum ada. Nah, sudah. Ini belum ada tutupnya tadi yang PHP-nya. Ini PHP kan. Maaf. Oke, kita coba lagi. Nah, ini tampil. Misalkan saya cek datanya dari sini juga. Mana tadi yang ini? Misalkan bulan 1 tahun 2010. Bulan 1 tahun 2010. Prediksi. Loh, bottomnya nggak mau ya? Bottomnya nggak mau. Submit. Mohon maaf, ada salah apa ya ini? Kenapa bottomnya kok nggak mau? Tipe submit. Ada yang salah kah? Bentar saya cek. Apakah memang ini tidak mau di, kok masih kayak gini? Ada salah Pak. Sebentar saya cek di file lainnya. Oh maaf, exam htdoc latihan YouTube. Pak, ini saya buka di Visual Code.
ya ampun. Aku tahu ya. Ya, benar ya, submit. Oh, sumbit. Maaf, salah, submit. Nah, ini tadi saya ulang lagi salahnya, kurang teliti, mohon maaf. Nah, ini bulan 1 2010 prediksi 6.734. Kalau di datanya kita cek 6.700, berapa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang perlu kalian pahami adalah saat kita memprediksi sesuatu dengan outputnya angka, kemudian menggunakan metode regresi, maka metode regresi linear ini ada dua macam, yaitu berganda sama sederhana. Kalau sederhana hanya satu variabel. Kalau satu variabel maka di bahasa PHP, bahasa Java, bahasa VB atau lainnya bisa. Jadi proses trainingnya langsung di situ karena rumusnya lebih mudah. Rumusnya seperti apa? Ini rumusnya. Bisa dicek di channel saya sebelumnya yang terkait regresi linear. Nah, tapi kalau menggunakan berganda yang lebih dari satu variabel, maka kita tidak bisa langsung menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Pasti butuh yang namanya tool machine learning, contoh R, Python, MATLAB, WK ini yang saya sebutkan untuk mendapatkan persamaan garis. Jadi hasil persamaan garisnya seperti ini. Ini ya, yang di line ini. Terus hasil persamaan garis ini yang akan dimasukkan ke program. Nah, dimasukkan ke program ini nih untuk memprediksi. Seperti itu. Nanti berbasis webnya kayak gini. Ini yang contoh sederhana. Kalau misalkan yang mau model lainnya ada di video saya yang membuat web hasil persamaan prediksi regresi di framework Django. Ya, bisa disimak di channel saya. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf kalau durasinya lama, memang karena membuat dari awal ya, biar lebih jelas. Jika ada pertanyaan silakan di komentar, atau kalau mau butuh jasa saya mempunyai jasa les namanya Naya Fada Akademik. Ya, saya tampilkan ini sebentar ya, mohon maaf. Saya tampilkan data science. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini Naya Fada Akademik, bisa dicek di websitenya. Mohon maaf saya nggak bisa nunjukkan karena saya tidak connect internet. Mohon maaf, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.